Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Denny Gunawan, dosen Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan teknik pembelajaran dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah dasar pemrograman dengan bobot 4 SKS yang diajarkan kepada mahasiswa semester 1. Deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti keilmuan program studi untuk mahasiswa agar mampu memahami dasar bahasa pemrograman dan logika pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada mata kuliah ini dibahas tentang struktur bahasa pemrograman Python, tipe data dan variabel, string bilangan dan operator, struktur kendali program yaitu seleksi kondisi atau percabangan dengan perintah if, perulangan atau looping dengan fungsi for, while, dan nested for, metode list dan tuple, matrix dan library dengan pandas, syntax function, modul dan fungsi eksepsi, dan konsep object oriented programming. Apa yang saya sampaikan dalam aspek delivery mengacu pada kemampuan yang diharapkan program studi. Berikut saya tampilkan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah dasar pemrograman. Kemampuan yang diharapkan dari CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah antara lain mengenai sikap, pengetahuan, kompetensi umum, dan kompetensi khusus. Di sini terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang telah dirancang. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pemrograman secara logis dan terukur. CPMK kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar pemrograman untuk mengidentifikasi dan memecahkan suatu kasus. CPMK ketiga, mahasiswa mampu membuat dan mendemonstrasikan program aplikasi sesuai studi kasus. Dari 3 CPMK tersebut, terdapat 10 sub CPMK yang kami bagi menjadi 16 kali pertemuan untuk mendukung 3 CPMK tersebut. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah dasar pemrograman seperti yang telah dijelaskan pada deskripsi mata kuliah, di antaranya yang pertama membahas struktur bahasa pemrograman Python, yang kedua membahas tipe data dan variabel, yang ketiga membahas string, bilangan, dan operator. Yang keempat membahas seleksi kondisi atau percabangan. Yang kelima membahas perulangan. Yang keenam membahas list dan tuple. Yang ketujuh membahas metrik dan library dengan pandas. Yang kedelapan membahas function. Yang kesembilan membahas modul dan eksepsi. Dan yang ke-10 membahas konsep object oriented programming. Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum, maka untuk menunjang pembelajaran diperlukan sebuah software yang diinstalasi, antara lain software Python dan editor Visual Studio Code. Berikut ini adalah tampilan website software Python, yang dimana software Python ini diinstal agar penulisan struktur bahasa pemrograman Python dapat berjalan. Nah, berikut ini adalah tampilan software Visual Studio Code. Visual Studio Code itu sendiri merupakan salah satu editor untuk menuliskan kode program dengan bahasa pemrograman Python. Berikutnya, dalam menyampaikan pembelajaran terdapat beberapa sistem pembelajaran yang diterapkan. Yang pertama, metode ceramah dan diskusi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, metode demonstrasi. Karena mata kuliah ini praktikum, maka saya perlu mendemonstrasikan terlebih dahulu
kode program yang akan diikuti atau dipelajari oleh mahasiswa. 3. Saya memberikan tutorial video pembelajaran pada channel YouTube pribadi saya sehingga mahasiswa dapat mengulang kembali penulisan kode program yang dibuat. Kemudian, dalam teknik pembelajaran interaction, agar menciptakan interaksi dua arah dengan mahasiswa, saya menerapkan beberapa metode pembelajaran. Di antaranya yang pertama dengan metode student centered learning, yang dimana mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, dosen sebagai fasilitator dalam proses belajarnya. Yang kedua, metode diskusi kelompok, agar antar mahasiswa dapat saling bertukar pikiran, bertukar pendapat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Metode pembelajaran yang ketiga yaitu project based learning dan case study, di mana kelompok mahasiswa dapat membuat dan menjelaskan proyek yang telah dibuatnya. Adapun tools pendukung untuk berinteraksi dengan mahasiswa, antara lain saya menggunakan Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu MyBase, dengan link elearning.bsi.ac.id. Yang kedua, saya menggunakan Zoom Meeting. Yang ketiga, saya menggunakan grup WhatsApp. Yang keempat, menggunakan Mentimeter untuk proses kuis dengan mahasiswa. Dalam melakukan assessment kepada mahasiswa, assessment ini sudah dijelaskan di awal perkuliahan. Terdapat beberapa assessment yang digunakan. Jenis assessment yang digunakan yaitu tes praktikum. Terdapat 3 tes praktikum pada asesmen mata kuliah dasar pemrograman ini. Yang pertama, tugas praktikum secara mandiri oleh mahasiswa yang dilakukan pada pertemuan keempat, di mana penerapan tipe data, variabel dan konstanta, kemudian sintak input dan output, serta penggunaan fungsi operator dan penyeleksian kondisi. Yang kedua, tugas praktikum secara mandiri dilakukan pada pertemuan 12, menerapkan seleksi kondisi perulangan, list dan tuple, eksepsi dan function. Yang ketiga yaitu tugas project. Tugas project ini dilakukan secara berkelompok oleh mahasiswa serta didemonstrasikan pada pertemuan 13 sampai 15. Bobot penilaian untuk mata kuliah ini, yang pertama kehadiran yaitu 20%, untuk tugas 25%, yang terakhir yaitu project 55%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman, dan mari kita saksikan video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Kita sudah memasuki pertemuan kedua. Nah, ini apa sih di pertemuan kedua yang akan kita bahas? Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas sintaks dasar Python yang mengenai variabel dan tipe data. Nah, berikut ini pembahasan atau hal yang perlu kita ketahui penulisan sintaknya di Python, yaitu mengenai indentasi atau baris, penulisan komentar di Python, penggunaan tipe data di Python, dan penggunaan input output di Python. Nah, pertama kita akan menjelaskan mengenai indentasi atau baris. Kita coba praktikkan. Oke, kita coba atau kita langsung ke sini, ke editornya. Nah, ini latihan kemarin ya tentang biodata kita ya. Di sini ada nama saya, kelas, jurusan ya. Nah,
sekarang membahas tadi yang pertama adalah indentasi atau baris ya, level baris. Nah, karena di Python gitu ya, tidak ada pengelompokan dalam kurung awal misalkan seperti itu ya. Jadi ada indentasi gitu ya. Nah, level barisnya gitu. Di sini atau kita buat baru di sini new file. Nama filenya indentasi.py ya. Bisa pakai extension. Nah, oke. Seperti apa gitu ya? Kita cobanya walaupun belum belajar if, tapi saya pakainya if ya. Nah, kalau di Visual Studio Code ketika saya ketik if gitu ya, jika ini fungsi kondisi sebetulnya, tapi kita belum bahas ke if-nya, tapi lebih fokus ke indentasinya. Oke, saya milih yang if else ya di sini. Nah, di sini sudah disediakan if condition pass gitu. Kondisinya apa? Jika apa? Saya misalkan jika di sininya true. Nah, ini supaya muncul gini CTRL spasi ya. Ketika diklik T nggak muncul, ditekan CTRL spasi. Nah, supaya muncul. Kemudian saya pilih true. Jadi jika benar, gitu kan? Jika kondisinya benar, maka saya akan menampilkan print gitu ya. Berhasil gitu. Nah, ini pun sama keterangannya print di sini gagal. Artinya gini, jika benar maka berhasil. Selain dari itu else ya, berarti gagal gitu. Nah, yang ini dulu. Kita running. Oke. Nah, mana? Berhasil di sini ya. Sini berhasil. Nah, karena di sini eh, true atau benar gitu. Nah, di mana indentasinya ini level barisnya? Nah, di sini ada baris ya, atau di sini ada baris dari if. Ini baris printnya ada di dalam. Ini berapa? Ada 4. Saat kita lihat 1 2 3 4, ada 4 spasi gitu ya. Nah, ketika kita rubah spasinya, kita seperti ini gitu ya. Ini kita coba. Nah, di sini katanya inspected and indent block di line 2, ini line 2 ya. Ini di print berhasil. Jadi tidak boleh kita nulis codingnya atau nulis barisnya ini tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, makanya harus satu baris seperti ini gitu ya. Atau misalkan, nah kalau ini di dalam if ya. Kemudian misalkan nah ini karena level print ini berarti kan paling pinggir ya. Kita coba di sini eh coba indentasi gini aja ya. Kita print. Nah, ini true ya. Ini berarti harusnya berhasil nih. Kita coba munculkan gagal. Di sini false. Oke. Kita running. Nah, gagal, coba indentasinya muncul. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini level barisnya ada di sini nih, di paling pinggir. Kita coba kasih spasi atau kasih tab supaya ini sejajar dengan ini, gitu kan? Keinginan kita sih rapihnya seperti ini, padahal tidak seperti itu. Kita running lagi. Oke, nah berhasil. Nah, kita coba kalau satu spasi gitu. Nah, kalau satu spasi ini level indentasinya gagal seperti itu. Nah, makanya ini harus sesuai ya level indentasinya gitu. Atau kita ini walaupun belum materi ke if ya, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. Jadi ada if di dalam if, kita hapus yang ini. Oke,
kondisinya jika benar, true ya, maka hasilnya kita print lagi. Benar berhasil gitu ya. Kita yang ini print gagal total misalkan. Oke, di sini. Jadi ini berarti kita harus true dulu agar si ininya yang muncul mengeprint yang ini, kemudian ke sini. Oke, kita coba print. Kita running. Kita clear dulu. Kita running lagi. Nah, di sini berhasil, benar-benar berhasil gitu. Nah, di sini ada baris ya, level barisnya. Jadi if ini dengan ini ada di dalamnya gitu ya. Ini ada if di dalam if. Nah, coba kita pindahkan seperti ini. Nah, unexpected indent itu nggak boleh katanya. Atau kita yang printnya kita supaya sejajarin deh sama yang atas. Kita coba. Nah, unexpected indent. Nah, karena memang levelnya dia ini printnya di dalam if yang ini gitu. Bukan dengan print yang ini gitu. Level barisnya. Seperti itu ya. Nah, ini tentang indentasi gitu ya. Atau ini kita ganti print biasa gitu ya. Coba indentasi. Kemudian kita cetak lagi indentasi baris kedua misalnya. Oke, kita clear dulu, kemudian running. Nah, ini berhasil ya. Kita coba kasih jarak gitu ya, 1. Kasih isolasi 1. Nah, di sini aja udah ketika disimpan langsung merah nih. Tuh, langsung ada problem. Line 2 katanya, syntax error gitu. Nah, kalau kita gini, kita simpan. No, nggak bermasalah. Kita gini, kita spasi lagi, kita running. Ini sebelum disimpan. Nah, unexpected indent. Seperti itu. Ini karena level barisnya berbeda gitu ya. Oke. Indentasi kita anggap sudah selesai. Oke, untuk indentasi, silakan dijawab atau menurut kalian saya tanya satu-satu kali ya, atau saya random. Indentasi itu tadi apa? Yang sudah saya jelaskan. Saya lihat ini yang tidak aktif videonya Ahmad Rifki. Silakan. Baru indentasi aja ya. Indentasi apa nih? Menurut Ahmad Rifki ya? Penulisan paragraf, Pak. Penulisan? Paragraf. Oke. Boleh minta bantuan? Coba. Irawan, Pak. Irawan. Mana Irawan? Saya search dulu. Irawan Adi ya? Betul ya? Irawan Adi ya? Gimana Irawan? Halo Pak.
Sabar Pak, sabar. Mikir. Ya baru tadi loh. Baru tadi loh ini. Jadi ya Rifki juga udah ngejelasin bahkan. Penulisan paragraf. Sama Pak, penulisan paragraf. Sama. Iya. Ada penambahan atau yang lainnya? Penulisan paragraf yang agak menjorok masuk ke dalam. Oke, satu lagi deh. Siapa? Irawan. Bantuan. Apa ya? Ramzi Pak. Siapa? Ramzi. Saya search dulu Ramzi. Mana Ramzi? Ahmad Ramzi ya. Betul. Oke, boleh. Ramzi, gimana? Bentar Pak, bentar. Gak apa-apa, dengan pemahaman kalian aja. Kita kan lagi belajar. Salah benar nggak masalah. Nah, kita kalau memang, oh menurut saya seperti ini Pak. Kemudian menurut teman kamu seperti apa? Nggak apa-apa. Perbedaan nggak apa-apa. Yang penting nanti kita samakan. Gimana Ramzi? Masih Ayo. bingung Pak? Masih bingung? Iya. Barusan yang disebut Rifki sama Irawan apa? Penulisan paragraf Pak. Ya, jadi mengenai indentasi itu istilah untuk sintak di Python ya. Ya mengenai mungkin paragraf itu lebih kepada, kalau paragraf kan untuk teks ya, untuk kalimat yang panjang gitu ya. Tapi kalau lebih tepatnya barisnya, lebih kepada susunan barisnya harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kalau paragraf sih, kalau persepsi saya kesannya lagi nulis kalimat yang panjang gitu ya. Kalau ini kan bukan kalimat, tapi penulisan di dalam skrip gitu ya. Tapi ada ketentuan barisnya gitu. Ketika if dia paling kiri, berarti harus sesuai, harus sama dengan yang else yang berikutnya. Ataupun print tadi. Jadi lebih kepada baris gitu ya, bukan lebih kepada paragraf. Jadi kalaupun dalam kalimat yang panjang itu tidak akan berpengaruh gitu ya. Tapi yang berpengaruh adalah barisnya, penempatan awal barisnya, ketentuan di dalam Python. Oke, terima kasih Irawan, Rifki, Ramzi. Oke, saya lanjut ya. Tadi komentar. Kedua, membahas komentar. Nah, ini nih, Bu Ibu nih yang seneng nih komentari. Berkomentar gitu ya. Atau berkomentar tentang pesepak bolaan gitu ya, para lelaki gitu. Nah, di sini bukan tentang itu ya. Kita coba clear dulu. Nah, jadi maksudnya dari komentar, jadi kita memberi sebuah keterangan atau komentar dengan pagar gini ya, crash ya, komentar gitu. Nah, ketika di running oleh di sini kita running gitu ya, dia dianggap tidak terbaca si program ini karena
Ini hanya sebuah keterangan biasa gitu ya. Jadi untuk memberitahukan, ya misalkan kita bikin print, oke di sini kita buat, oh ini di sini ya, di indentasi ya. Kita buat file baru saja. Kita biarkan yang indentasi, kita buat file baru tentang komentar.py, saya lupa. Oke, di sini kita coba. Nah, kalau fungsi komentar dengan crash tadi, ini komentar gitu. Nah, ketika di running, kita coba. Nah, dia tidak ada hasilnya. Walaupun seperti ini, tapi tidak menjadi error gitu ya. Gitu. Ini hanya sebuah keterangan saja. Nah, komentar ini dengan fungsi crash. Nah, kalau di apa namanya Visual Studio Code, ketika kalian ingin menjadi komentar scriptnya gitu ya, sebetulnya mudahnya juga kalau di blok gini ya, supaya komentarnya hilang, bisa tekan Ctrl Ctrl dengan slash set. Nah, dia akan hilang. Coba jadi komentar lagi, set, langsung ada lagi. Itu dengan fungsi Ctrl slash gitu. Sebenarnya kalau slash itu biasanya di bahasa pemrograman yang lain, misalkan C++, PHP itu pakainya slash untuk komentar. Nah, kemudian komentar ini dengan crash ini untuk satu baris. Kalau kita buat komentar di bawahnya, komentar lagi. Nah, ini tidak bisa nih karena ini hanya untuk satu baris, maka perlu adanya crash lagi nih di sini seperti ini. Nah, supaya kalau mau banyak komentarnya gitu ya, pakainya tanda kutip 1 ya, seperti ini. Tanda kutip satunya 3. Oke, kita komentar lagi dengan 2 baris atau lebih gitu ya. Nah, tutup dengan tanda petik satunya ada 3. Nah, ini bisa. Ini kalaupun kita running, ini tidak akan muncul apa-apa ya. Nah, kosong, tetap kosong. Seperti itu. Jadi, fungsi komentar. Jadi misalkan, di contoh yang sebelumnya, misalkan latihan 1 yang ini, kita di atasnya mau dikasih keterangan gitu kan, komentar. Kita kasih keterangan di sini latihan output gitu. Seperti ini. Nah, jadi ini hanya pemberitahuan aja untuk kita. Gitu. Latihan output. Nah, jadi tetap berjalan dan tidak bermasalah dengan komentar yang ini. Oke. Nah, itu untuk komentar. Itu tadi cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman dengan metode pembelajaran secara online. Demikian PDD UKT-PT saya dalam bidang pengajaran. Semoga pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.